Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas matan Ghoyatul Takrib lagi. Cuman kita akan membahas ke bab selanjutnya, yaitu faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'. Ini adalah bab tentang rukun-rukun wudu, itu ada 6. Jadi wal furudul wudu'i sittatu asya', dan rukun wudu itu ada 6. An-niyatu 'inda ghusli, niat ketika membasuh wajah. Wal ghuslul wajhi, dan membasuh muka. Wal ghuslu yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Wal mas'u ba'di ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Wal ghuslu rijlaini ilal ka'baini, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa tartibu 'ala ma dzakarnahu, dan yang keenam adalah tertib rukun yang keenam ya. Wasuna wasunanu wa asyaratu asya', dan sunah-sunah wudu ini ada 6. Yang pertama, at-tasmiyatu. At-tasmiyatu itu adalah membaca bismillah. Wal ghuslul kafaini, dan membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan seperti ini. Qabla idkhaliha al-ina'a, sebelum memasukkan ke wadah atau ke ember gitu. Kalau yang wudunya di ember, jadi harus dicuci tangan dulu. Wal madmadatu, atau berkumur-kumur. Wal istinsyaq itu apa? Istinsyaq itu menghirup air sampai ke pangkal hidung, lalu disemburkan lagi, dikeluarkan lagi. Wal mas'ul jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Wal mas'ul udunaini zahirihima wal batinihima bima'in jadidan, membasuh telinga, mau yang di luar maupun yang di dalam, menggunakan air yang baru. Wa tahlilul lil haidil kasadi wa tahlilul asabi'il yadaini, dan membersihkan sela-sela jenggot. Wa tahlilul asabi'il yadaini war rijlaini wa taqdimul yumna wal yusra ala yusra, dan membersihkan sela-sela jenggot, sela-sela jari jemari tangan dan kaki, dan mendahulukan kanan daripada kiri. Jadi setiap gerakan harus didahulukan yang kanan, itu sunnahnya. Wa taharratu salasan, dan setiap gerakan itu 3 kali usap, 3 kali gerakan. Wal muwalatu, dan berurutan. Wal muwalatu itu dan berurutan. Lalu selanjutnya, faslun walladhi yanqudul wudu'u sittatu asya'. Perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada 6 juga, 6 perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, keluarnya sesuatu dari kedua lubang. Lubang furjun atau lubang dubur, lubang kemaluan depan atau kemaluan belakang. Keluarnya sesuatu dari kedua lubang tersebut bisa membatalkan wudu. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur yang sampai berpindah-pindah, yang sampai keangkat-angkat gitu, gerak-gerak duburnya, itu bisa membatalkan wudu juga. Tapi gimana kalau misalkan tidurnya itu nyenderan? Nah, kalau senderan kan kita nggak gerak-gerak pantatnya, jadi
itu tetap batal. Di salah satu pendapat ulama juga kalau tidur sambil senderan itu bisa membatalkan wudu. Kalau kata guru saya yang lulusan Sir Al-Azhar itu tidur yang duduk tidak membatalkan wudu. Tapi jika tidurnya itu sampai mengangkat dubur sedikit saya itu bisa membatalkan wudu. Itu kata guru saya yang lulusan Al-Azhar Mesir. Lanjut, wa zawalul aqli bisukrin aw maradin. Dan hilangnya akal karena mabuk atau karena kejedot atau karena sakit. Misalkan udah wudu, keluar kamar mandi kepleset kejedot tembok, terus tiba-tiba hilang akal. Nah, itu bisa membatalkan wudu. Wal mas'ur rajulil mar'atil ajnabiyyah min ghairi ha'ilin. Bersentuhan kulit dalam bersentuhan dengan kemaluan. Jadi kulit dalam ini bersentuh dengan kemaluan, itu memegang kemaluan itu batal. Wal mas'ul farajil adima bi batinil kafi. Wal mas'ul halqati duburiha 'alal jadidah. Dan wal mas'ul rajulil mar'atil ajnabiyyah min ghairi ha'ilin. Ini bukan bersentuhan kemaluan dengan telapak tangan ini, tapi itu bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Setelahnya baru wal mas'ul farajil adima bi batinil kafi. Menyentuh atau memegangnya kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Wal mas'ul halqai duburi ala jadidin. Sentuh atau memegang bagian dubur. Nah, selanjutnya faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Perkara-perkara yang bisa mewajibkan untuk mandi, wajib mandi besar. Salah satu tasdariku fi ar-rijal wan nisa'u. Ini diantaranya untuk laki-laki dan perempuan. Wahia, dan dia adalah al-tiqa'ul khitanaini. Bertemunya kedua jenis kelamin atau berhubungan badan. Wal inzalul mani wal maut. Dan keluarnya air mani itu bisa mewajibkan kita untuk mandi wajib. Wal maut, dan meninggal itu harus dimandikan, bukan mandi wajib. Kalau misalkan udah meninggal harus mandi wajib kan serem juga. Wa salasatun tasubihan nisa. Dan 3 perkara yang diwajibkan untuk mandi wajib khusus perempuan ialah ada 3. Wahia, dan dia adalah al-haidu, haid, wan nifasu, nifas, wal wiladatu, dan setelah melahirkan. Itu yang dikhususkan untuk wanita. Yang sebelumnya bisa untuk laki-laki ataupun perempuan. Faslun, selanjutnya wal faraidul ghusli salasatu asya. Dan rukun-rukun mandi wajib itu ada apa sih? Ada apa berapa aja sih? Salah satu asya, yaitu ada 3 perkara. Yang pertama, an-niyatu, niat. Semua itu harus diawali dengan niat. Wa izallatun najasati in kanat ala badanihi, menghilangkan najis yang ada di badannya. Wal isulul ma'i ila jam'il sya'ri wal basarati,
dan membasahi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan air. Adapun sunah-sunahnya wasunanu wa khamsatun asya'a, dan sunah-sunahnya ada 5 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah, wal wudu'u qablahu, dan wudu sebelum mandi wajib, wal imra'ul yadi ala jasadi, dan menggosok-gosokkan tangan ke badan. Ini kitab ini dibuatnya sebelum adanya sabun dan sampo. Jadi untuk pengganti sabun dan sampo itu dengan cara digosok-gosokkan badan, tangan ini ke badan seperti itu. Tapi karena sekarang kita udah ada sabun dan sampo, jadi bisa dipakai sabun dan sampo, bisa diganti dengan itu. Lalu wal muwalatu wa taqdimu yumna ala yusra, dan lagi-lagi berurutan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu sunahnya. Yang pertama apa? Sunahnya membaca bismillah, lalu wudu sebelum mandi, menggosok-gosokkan tangan ke badan atau memakai sabun dan sampo, wal muwalatu, dan berurutan, wa taqdimul yumna ala yusra, dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya faslun wal iktisalatul masnunah sab'atun asyara ghuslan. Faslun, mandi yang disunnahkan itu ada 7. Mandi besar yang disunahkan oleh Rasul ini ada 7 perkara. Yang pertama, ghuslul jumu'ati, mandi sebelum Jumat. Yang biasa orang-orang atau kita lakukan itu mandi sebelum Jumat, itu adalah sunnah. Wal aidaini, dan mandi sebelum sholat Id. Wal istisqa, mandi sebelum sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat apa? Sholat istisqa itu sholat meminta hujan. Wal khusufi wal kusuli, mandi sebelum sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal ghuslu min ghuslil mayit, mandi setelah memandikan mayit. Itu sunnah juga mandi untuk setelah memandikan mayit. Wal kafiri idza aslama, dan mandinya orang kafir setelah mualaf. Misalkan ada orang kafir itu masuk Islam, nah itu disunahkan untuk mandi. Wal majnuni wal mughma alaihi, dan orang gila yang sembuh dari kegilaannya itu disunahkan untuk mandi wajib. Idza afaqa wal ghuslu indal ihrami wad dukhulil makkati, mandi sebelum ihram, wal ghuslu indal ihram, wad dukhulil makkati, mandi sebelum masuk kota Mekah. Ini ada sunnahnya juga, mandi sebelum masuk kota Mekah untuk disunahkan mandi. Walil wuqufi bil arafati, mandi sunnah untuk wukuf di Arafah. Yang bisa orang-orang haji umrah itu wukuf disunahkan sebelumnya untuk mandi. Walil mabiti bil Muzdalifah, dan untuk orang yang bermalam di Muzdalifah itu harus sunnah, bukan harus sih, sunnah untuk mandi. Orang yang bermalam di Muzdalifah. Waliramil jimari salasati, dan mandi sebelum
Yang tiga, walitawafi walisani wal bidukhuli. Mandi sebelum jumroh yang tiga. Jumroh kan ada tiga. Nah, dari tiga tersebut itu, dari tiga jumroh itu diwajibkan sebelumnya untuk mandi. Walitawafi walisa'i walidukhulil Madinah. Nah, mandi sebelum tawaf, walitawafi mandi sebelum tawaf, walisa'i mandi sebelum sa'i. Itu harus disunahkan untuk mandi. Walidukhulil Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mandi yang terakhir, sunnah mandi yang terakhir itu adalah mandi sebelum memasuki kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu? Yaitu di Madinah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.